Ya, ayo Bu, Assalamualaikum. ayo tinggal di mana? Ayo duduk, ayo duduk, yuk duduk, yuk duduk. Tinggal di mana Ibu? Ayo deketin mic-nya, pakai mic ya. Saya Fatimah dari Cilacap, Haji. Fatimah Fatimah. dari Cilacap. Iya, Pak. Oke. Terus sehari-hari apa kegiatan sehari-hari? Saya kesini pertama silaturahmi ya, Pak. Jangan cuma lihat YouTube gitu. Saya udah bersyukur ketemu Pak Haji. Ya. Kegiatan saya tidak hari-harinya jualan loh, Pak. Jualan dorong gerobak gitu. Isinya apa? Isinya jajanan anak-anak sekomplitnya gitu, Pak. Contohnya apa aja? Contohnya ada beng-beng, coklat, ada permen, ada ya coklat, atau ada ya namanya tuh jualan sekomplitnya jualan anak-anak itu. Terus dari kapan tuh jualannya? Jualannya tuh udah ada 30 tahunan lah, Pak. Wow. Tapi ya itu maksudnya saya kesini ya itulah memohon Bapak supaya hutang saya itu lunas itulah, Pak. Jangan hutang sudah sampai tua gini. Utangnya berapa? Utangnya sampai ada 70 juta lah, Pak, kalau sama yang lain di BRI 60. Dulu utangnya diinget-inget buat apa? Utangnya awalnya tuh buat ngulain anak loh, Pak. Tapi setelah itu anaknya udah nggak kuliah pun top up lagi itu aja ditawarin jadi seterusnya utang aja itu, Pak, selamanya. Jaminannya apa? Sertifikat rumah saya. Cuman itu punya satu-satunya sertifikat rumah padahal, Pak. Nggak punya yang lain. Jadi kalau Ibu top up tuh duitnya buat apa top up-nya? Modal jualan sambil bayar cicilan kayak gitu seumurnya. Jadi Ibu top up buat bayar bunga cicilan. Iya, sama modal dagang itu. Modal dagang, top up lagi buat bayar bunga cicilan. Iya, Pak. Buat bunga cicilan lagi, bunga cicilan lagi. Iya. Nah, terus Ibu maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya ya itulah, Pak, pengennya ya hutangnya pada lunas. Boleh, ntar saya ajarin ya. Gampang. Ibu tinggal di mana? Jakarta, Pak. Saya minggu lalu kesini ya. Udah 3 kali saya ke Pak Haji. Kayak gini, ketemu saya begini. Ketemu sama saya gini. Betul. Oke, permasalahannya apa Ibu? Kemarin kan saya lapor. Jakartanya di mana? Matraman. Oke, Matraman. Terus sehari-harinya apa? Jualan. Yang dijual? Kue. Mentah matang? Matang, Pak. Oke, jualannya di mana? Online. Oh, online. Oh, bikin di rumah online. Udah berapa lama? Sejak COVID. Oh, sejak COVID. Jadi di rumah tinggal sama siapa aja? Anak. Anaknya berapa? Anaknya saya ada 6. 6. Satu bapak? Wow, luar biasa. Nomor 1 apa kegiatannya? Anak. Niman? Baru selesai kuliah. Nomor 2? Masih kuliah. Nomor 3? Mau kuliah. 4? SMK. 5? SMP. 6? Belum sekolah. Belum bisa bicara, Pak Haji. Gitu, belum bisa bicara. Nomor 6. Lagi perempuan? Laki. Saya bawa ini, Pak. Oke. Umurnya berapa? Orang 8 tahun, Pak Haji. 8 tahun gak bisa ngomong? Ngomong bisa. Cuman malas bener mama. Mau gitu aja. Cucu. Oke. Kupingin denger budak? Enggak. Dengar. Dipanggil kalau nyaring, panggil langsung datang. Tutup pintu, ditutup. Ambil tisu, diambil. Ambil kacamata, diambil. Handphone ambil, bisa. Jadi kata dokter apa kelemahannya tuh? Kata dokter waktu itu, ini ADHD hiperaktif. Terus dia ini malas bicara, katanya gitu. Mungkin ada autisnya juga ya, Pak Haji, saya kurang tahu. Karena Pak dokter saya tanya ada autis nggak? Autis itu ciri-cirinya banyak, tapi ini termasuk bagus. Tapi kalau masih bisa ikutin kita instruksi itu bisa. Pokoknya kayak tadi tuh lari-lari di
masjid itu dipanggil sini balik dia. Gitu. Cuman ya itu nggak bisa diajak untuk sekolah, itu belum bisa. Dia daftar sekolah nggak diterima. Jadi saya sekolahnya sekolah yang apa Pak Haji yang Sekolahnya mesti sekolah yang SLB gitu bukan. Kalau bisa sekolahnya yang di Al-Jannah Cibubur. Jadi nanti dia sekolah bareng sama anak-anak yang normal. Jadi satu kelas namanya Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur. Jadi sekolahnya tuh satu kelas muridnya 50. Nanti ada 2 orang yang kayak anak ibu. Ngebaur begitu. 2 orang, 3 orang. Nah selebihnya normal semua. Namanya Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur. Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur. Semua kelas ada. Sekolahnya TOP BGT top banget. saya ini kadang terapi, kadang enggak. Kalau lagi ada duit saya Terapinya di mana? di Pramuka, di dekat Epasari itu, depan Epasari. Dekat? Dekat rumah sakit Epasari itu. Oh, nah itu di terapinya kayak gimana? Ngomong gimana biar dia fokus, dia kan nggak fokus Pak Haji sama sekali. Anaknya tuh cepet kayak gini udah kabur gitu loh. Jadi mau sekolah nggak ada yang nerima karena itu harus ini benar. Nah ibu kesini sama siapa? Dengan anak-anak kan Berdua? bertiga. Sama? Yang nomor 2 anak saya nomor ada juga kakaknya, cuman kan jagain adanya nggak bisa masuk ke sini kan Pak Haji, anak kecil, makanya saya nggak bawa masuk. Oke. Di luar. Terus Nah kalau terapi itu bayar berapa tuh di Pramuka? 3 juta Pak Haji sebulan. Sebulan berapa kali terapi? Bisa seminggu. Seminggu 4 kali. Bayar 3 juta. Oke. Kadang saya berhentiin karena kan 3 juta. Kadang kakaknya perlu biaya gitu loh. Iya. Jadi ganti-gantian. Itu Pak Haji saya masalah. Boleh. Bawa sih masuk boleh gak? Biar saya lihat. Ada. Boleh. Saya panggil. Panggil. Ibu dari Cilacap sama siapa? Sama adik saya sama kakak saya. Sama? Kakak sama adik. Kakak sama adik. Oh iya, kakaknya apa kegiatannya? Sama jual, tapi cuma di rumah. Oh, adiknya? Adiknya itu kadang di Pertamina, kadang-kadang di Jambi, di Papua, di Irian lagi. Kerja apa dia? Di Lumpur itu Pertamina. Oke. Kok mau dibawa ke sini? Dia yang ngajakin awalnya. Oh dia? Di YouTube gitu. Oh iya. Oh iya. Ambil bangku bos, suruh masuk bos. Suruh masuk bu. Ambil bangku. Seperti mimpi ketemu Pak Haji subhanallah. Seperti mimpi. Siapa ya? Panggil. Geser sini. Terus geser. Geser lagi. Sip. Geser. Ya, sip. Terus satu lagi no belakang. Ya, masuk. Sini, masuk. Ayo, sini masuk, Dek. Sini. Sini. Kakaknya mana? Suruh masuk, suruh nemenin. Ah, sini sayang. Sini. Alhamdulillah. Sini. Ayo. Salim. Cantik kalau cewek nih karena cowok jadi ganteng. Ayo duduk. Sini duduk. Oh iya. Ya. Ya, duduk. Tulis namanya, bikinin itu. Tulis namanya. Ya. Yuk, ayo bos duduk sini bos. Ayo. Ini aja namanya. Siapa? Tulis. Iya, nama lahirnya. Oh, tulis dia pakai pulpen.
Ini gampang kok Bu penyakitnya Bu. Ini mah bukan penyakit. Ini karena ibu pada saat malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, ibu ML berhubungan suami istri. Jadi anaknya kayak gini. Sebelum hamil, waktu belum hamil, ibu ML sama suami. Waktunya orang malam takbiran, takbir ibu ML sama suami. Jadi anaknya kayak begini. Tapi obatnya gampang kok. Nggak apa-apa biarin. Pinter. Pinter. Sembuh kok ini gampang. Gampang. Ini PR saya banget Pak Haji. Iya, jadi kalau malam takbiran, malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, nggak boleh ML Bu. Malam takbiran atau malam Idul Fitri atau malam Idul Adha nggak boleh ML. Kalau ML anaknya kayak gini hasilnya. Tapi bisa sembuh kok gampang. Gak apa-apa, biarin. Yang penting dia diem. Gak apa-apa. Nanti bikinin bos. Ya. Jadi obatnya Bu cuman satu. Ibu tiap hari paksain cebok alat kelamin ibu bangun tidur. Nah air cebokannya buat minum dia. Buat masak nasi makan dia. Buat bikin gorengan ini. Pakai air cebokan alat kelamin ibu. Boleh yang lain makan boleh. Tapi diutamain buat dia. Jadi pada saat cebok, ibu buat ya cebok nih air cebokannya ditampung di ember. Yang pertama air cebokan yang pertama sebelum pipis. Kalau pipis nggak boleh. Nah air cebokannya nanti buat masak nasi sambil ibu ngomong 9 kali. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karohmanya anak yatim RDI Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya nama bin sembuh total normal, sembuh total normal. Paling lama 99 hari, paling lama. Paling cepat 9 hari. Udah tadi normal aja. Normal. Karena dia malas, makanya nanti diobatinnya ibu kalau dia tidur, ibu colek alat kelamin ibu pakai tangan kiri, taruh di mulutnya dia. Ngomong normal, mau ngomong, 99 kali Asmaul Husna. Kalau pas dia lagi tidur. Kalau dia lagi tidur, ibu colek alat kelamin ibu pakai jari, agak dalam dikit ya, nggak boleh di luar, agak dalam dikit, taruh di mulutnya dia. Normal ngomong, normal. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari, nanti dia ngomong normal. Nah kalau dia untuk cerdas, colek alat kelamin ibu lagi, taruh di jidatnya. Cerdas, 99 hari, 99 kali. Udah ini normal nanti, nggak usah diterapi-terapi, ngomong sendiri. Ini karena kelalaian kita gitu, buah asik jadinya kita jadi kerjaan gitu, buah keasikan kita. Tapi itu normal kok, nggak apa-apa. Bukan. Biarin aja nggak apa-apa, biar dia seneng. Yang penting dia diem. Oke? Obatnya itu ya. Nah kalau ibu paksain gimana caranya utangnya bisa lunas, itu paling gampang banget. Ibu paksain wajib bangunnya harus jam 00. Senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Senyumnya harus, nggak boleh enggak. Ibu praktekin nanti utang ibu saya yang lunasin. Yang penting ibu kerjain dulu ilmu RDAY. Kalau ibu mesti lunasin utang nggak bakal bisa. Utangnya gede, saya yang lunasin. Yang penting ibu kerjain dulu ilmunya RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong, wajib. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, wajib.
Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Itu sifat 18 nggak boleh dilanggar. Udah itu aja. Gampang kok. Ini kakak apa adek? Oh adek. Jadi ibu kesini sama mana? Panggil sini suruh masuk. Panggil. Panggil suruh masuk. Panggil suruh masuk. Jadi ibu paksain. Nah yang berat apa bu? Dari bangun jam 00. Senyum. Mandi. Tahajud. Paksain baca Quran. Sedekah. Nggak ada yang berat ya. Ya udah. Pesan buat saya tuh kalau orang jualan tidur dulu jangan sampai sebelum jam 12 gitu. Iya. Kalau saya ibu sebelum tidur. Ini pegang mic, pakai mic. Tuh pakai mic, pakai mic, pakai mic. Kalau belum tidur umpamanya mandi boleh, Pak? Boleh. Oh, iya ya. Oh. Kenapa kurang setengah jam dipaksain tidur dulu akhirnya keliwat. Boleh. Oh, iya, iya. Tapi yang paling bagus ibu wajib tidur habis sholat isya. Oh iya Pak. Habis sholat isya ibu wajib tidur. Nanti kalau nggak tidur baca Qurannya nggak fokus. Iya. Makanya cuma 1 lembar tahu-tahu gimana ya udah ngantuk. Akhirnya baca Yasin selesaiin dulu Yasin. Nggak boleh, nggak boleh. Baca Yasin bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Baca Quran dari awal. Ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat. Terus secara runtun, terus secara runtun. Terus secara runtun, terus secara runtun. Gitu. Iya Pak, itu giliran dari RT juga saya udah 9 juz sih. Tapi kan itu kalau saya kalau sempat aja Pak, nggak dipaksain 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz enggak. Itu giliran online gitu. Dan ini nanti katamnya bareng gitu setiap dari bulan puasa sampai sekarang. Jadi ibu bangunnya jam 00, senyum, mandi, paksain sholat tahajud, ibu paksain baca Quran, paksain sedekah subuh jangan bolong, paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong, paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, paksain sholat tobat jangan bolong, paksain sifat 18 nggak boleh dilanggar. Dah itu aja. Harus. Gitu. Paksain. Ini minum dulu deh. Ntar baru main lagi. Yuk minum. Mamanya kesini. Mamanya kesini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dirayu bisa gak? Pelan-pelan. Sedikit gak apa-apa. Sedikit. Sedikit gak apa-apa. Sedikit. Dikit lagi. Dikit lagi. Sedikit. Deh. Nanti diminum di rumah. Tadi minum di rumah. Nanti minum di rumah. Tidak bisa sekolah kayak gitu. Nggak apa-apa, pokoknya nomor 1 kuncinya gimana caranya. Paksain gimana caranya, paksain gimana caranya, paksain gimana caranya. Harus ditelatenin. Harus ditelatenin, harus ditelatenin. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Nah, ini. Nah, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu di jauh-jauh dari Cilacap yang mau ditanyain? Apa? Yang mau saya tanyakan. Ya. Karena sebenarnya saya nggak perlu tanya lah, Pak Haji udah tahu sendiri. Ya. Karena saya selama ngikutin YouTube-nya Pak Haji itu. Ya. Pertama Mbak Nadia datang ke sini, cuman dia batin. Saya datang ke sini cuma mau lihat-lihat. Pak Haji sudah tahu. Jadi saya tuh betul nggak perlu tanya. Pak Haji sudah pasti tahu tujuan saya ke sini. Kan itu aja. Iya. Itu aja Pak Haji. Ya apa pertanyaannya daripada saya raba-raba, Bapak nanyanya apa? Ya, pertanyaan sih kalau bisa dapat rezeki yang berkah Pak Haji dari sini, itu aja. Boleh. Sama
keluarga biar akur Pak Haji, karena selama ini saya dengan istri itu udah ibaratnya orang mah sudah tonjok-tonjokan itu, tapi saya nggak melakukan tonjok-tonjokan karena apa yang diajarkan Pak Haji, harus sabar, harus jangan mikir, jangan begitu, ada yang 18 sifat yang harus dilaksanakan. Saya sedikit menjalankan itu aja. Yang pasti itu aja Pak Haji, sedekah yang apa, rezeki yang berkah, kita bisa untuk bekal ibadah, itu aja Pak. Makasih, itu aja Pak Haji. Bos terangin bos, sambil saya ngirim undangan bos, bentar bos. Ya Bapak, Ibu, jadi hajat Bapak Ibu dengan penuh keyakinan, dengan Bapak Ibu sudah melihat YouTube-nya RDIY, sudah meraktekin, dengan sekarang sudah bisa bertemu Pak Haji, menambah kemantepan, tambah yakin. Apa kunci utama yang Bapak hajatkan, Ibu hajatkan tadi? Kunci utama yang pertama menjadi pondasi Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu harus legowo, lapang dada, menerima keputusan dan ketetapan Allah yang sedang kita jalani sekarang ini dengan legowo. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita terima dari Allah, kita selalu ucap alhamdulillah. Ibu dengan kondisi arsa yang seperti ini tidak boleh jengkel, tidak boleh dongkol, tidak boleh ngeluh, tetapi harus alhamdulillah. Nggak boleh. Jadi ini yang justru bikin hajat Ibu bisa terkabulnya lebih cepat, karena ini menjadi pemicu, menjadi pemantik. Kalau kita jengkel sama arsa secara langsung atau tidak langsung, jengkel kepada siapa? Kepada Allah. Tidak menerima keputusan dan ketetapan Allah. Ya Allah, kok ya harus saya yang diberi beban seperti ini. Saya jadi sedih Allah, saya jadi susah. Gimana ini Allah? Ini yang bikin Allah tidak takjub. Harus disyukurin. Ganteng, sehat, hanya itu saja. Syukur-syukur, pasti ada kelebihan, ada nilai lebih yang dimiliki. Nah ini yang belum terlihat. Kunci jawabannya Ibu nggak akan kelihatan karena Ibu ngeluh. Karena kata Allah, inna ma'al, iya sedih, 11-12 itu. 11-12. Jadi itu akan membuka pintu rezeki yang luar biasa. Jadi inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan, bersama soal yang ada itu ada apa? Ada kunci jawabannya. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Setiap Bapak Ibu guru bikin soal ujian kepada murid-muridnya, itu pasti ada jawabannya. Kalau Bapak Ibu guru bikin soal, ternyata dikerjakan muridnya, nggak bisa ketemu rumusnya, nggak ada, muridnya masih dapat nilai nggak? Dapat nilai. Pasti ada jawaban. Pasti dapat nilai. Kunci utamanya di sini harus diterima. Legowo, bukan sabar. Legowo itu menerima semua, lapang dada. Karena ayatnya alam nasroh laka sodaro. Jadi
dilapangkan dada kita. Akankah telah aku lapangkan dada? Jadi kita harus melapangkan dada kita dan menurunkan beban yang ada di pundak kita. Alam nasroh laka sodaro warofa'na laka zikro. Dan turunkan beban utang. Tidak usah dipikir. Beban ini beban harus ngawasin, harus tanggung nanti. Yang ada di pikiran kan, nanti kalau begini terus, sudah gede nanti harus bagaimana. Ini jadi beban. Turunkan beban. Letakkan. Kalau lapang dada, beban yang ada di pundak ditaruh, maka ketemu ayat yang tadi. Inna ma'al usri yusra. Ketemu ayat bahwa bersama kesulitan itu pasti bersama. Ayatnya bersama. Bareng. Kenapa enggak ketahuan kuncinya belum ketemu? Nah, karena kita menutup diri. Kalau kata Pak Haji zaman dulu kita sekolah SMA, SMP, yang tahu kuncinya yang dekat sama Pak Guru sama Bu Guru yang ikut les. Tahu kisi-kisi soalnya. Sehingga kita gampang mengerjakan. Artinya apa? Artinya kita harus selalu bersyukur. Syukurin. Jalanin. Nikmati. Jadi syukurin, dijalanin. Kita kebanyakan mikir. Apa-apa komen. Apa-apa ngeluh. Hidup tuh pasti ada ngeluhnya sekali dalam hidup. Sehari pasti sekali ada ngeluh. Nggak boleh. Jalanin aja. Sambil disyukurin, sambil dinikmatin. Kenapa nggak boleh ngeluh? Karena di Al-Quran ayatnya, hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi buat apa ngeluh? Senda gurau kayak tadi ini. Pak, artis emang nggak bisa Pak ditambahin artis yang pada datang pernikahan saya, kata anak saya gitu kan. Saya mau nikahin anak saya besok tanggal 10 Mei hari Minggu. Mau nikahin. Artis nggak ada Pak. Udah banyak artis datang. Artis yang zaman dulu Pak. Artis yang seumuran Papa. Kan Papa lahir tahun 70. Ya yang lahiran tahun 65 ada Pak. Ya siapa yang lahiran 65, 69, 70 siapa? Nia dan Niati ngebel. Pak Haji, besok saya bawa Obi Mesak, boleh gak? Obi Mesak, penyanyi Obi Mesak. Mau nyumbang lagu, boleh gak Pak Haji? 2 lagu deh minimal, syukur-syukur lebih, boleh gak? Ya Allah, rezeki datang sendiri tanpa kita harus lobby-lobby. Terus telepon lagi, japri lagi, Mbak Nia dan Niati, artis Nia dan Niati. Pak Haji, bisa gak Paramita Rusadi datang? Mau ikut kondangan Paramita Rusadi? Ya boleh lah. Kan gak dapat undangan dari Pak Haji. Ntar saya kirimin. Alhamdulillah nambah lagi artis mau datang. Udah. Barusan maghrib. Nia dan Niati ngebel lagi. Pak Haji. Andre Hena Lusa. Andre Hena Lusa. Mau datang Pak Haji. Boleh gak Pak Haji? Alhamdulillah. Terakhir King Nazar. Penyanyi King Nazar. Coba Bu, kalau ibu ngundang King Nazar minimal 300 juta. 400 juta satu King Nazar. Alhamdulillah besok mau datang King Nazar. Mau nyumbang lagu. Berapa mau tahu King Nazar paling banyak lagunya? Dia mau nyumbang lagu 6. 6 lagu. Paramita Rusadi. Terus istrinya Pasa Ungu, Mbak Adelia Pasa Ungu mau datang. Alhamdulillah. Jadi maksudnya, oh ini yang namanya rezeki ngejar kita. Oh ini yang namanya duit ngejar kita. Oh ini yang namanya kupu-kupu nyari bunga, nyari kembang.
Gimana caranya kupu-kupu nyari kembang? Ya kita mesti nanam pohonnya dulu. Bunga, kupu-kupunya datang. Karena kalau kita nggak nanam kembang, nggak ada bunganya, kita mesti ngejar kupu-kupunya lari-lari. Bondas. Dengkulnya ya jatuh. Yang ada kupu-kupunya rusak, kan ditangkap. Jadi kupu-kupunya rusak. Gimana supaya cantik? Kalau kita lihat kok cantik. Ya mesti ditanam kembang bunga. Biar kupu-kupunya datang. Coba ajarin bos.